Jakarta atau secara resmi bernama Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta atau Jakarta Raya adalah ibu kota negara dan kota terbesar di Indonesia. Menurut Sistem Pembagian Administratif Indonesia, Jakarta merupakan provinsi dengan status daerah khusus. Sementara menurut pengertian secara umum, Jakarta merupakan kota metropolitan. Jakarta terletak di pesisir bagian barat Laut Pulau Jawa. Dahulu pernah dikenal dengan beberapa nama di antaranya Sunda Kelapa, Jayakarta, dan Batavia. Jakarta juga mempunyai julukan The Big Durian, karena dianggap kota yang sebanding New York City atau Big Apple di Indonesia. Sebagai pusat bisnis, politik, dan kebudayaan, Jakarta merupakan tempat berdirinya kantor-kantor pusat BUMN, perusahaan swasta, dan perusahaan asing. Kota ini juga menjadi tempat kedudukan lembaga-lembaga pemerintahan dan kantor sekretariat ASEAN. Sebagai salah satu kota metropolitan dunia, Jakarta telah memiliki infrastruktur penunjang berupa jalan, listrik, telekomunikasi, air bersih, gas, serat optik, bandara dan pelabuhan. Saat ini rasio jalan di Jakarta mencapai 6,2% dari luas wilayahnya. Selain jalan protokol, jalan ekonomi dan jalan lingkungan, Jakarta juga didukung oleh jaringan jalan tol lingkar dalam, jalan tol lingkar luar, jalan tol Jagorawi dan jalan tol Ulu Jami Serpong. Pemerintah juga berencana akan membangun tol lingkar luar tahap kedua yang mengelilingi kota Jakarta dari Bandara Soekarno-Hatta ke Tangerang, Serpong, Cinere, Cimanggis, Cibitung dan Tanjung Priok. Untuk ke kota-kota lain di Pulau Jawa, Jakarta terhubung dengan jalan tol Jakarta-Cikampek yang bersambung dengan jalan tol Cipularang ke Bandung dan jalan tol Cipali ke Cirebon. Selain itu juga tersedia layanan kereta api yang berangkat dari 6 stasiun pemberangkatan di Jakarta. Untuk ke Pulau Sumatera, tersedia ruas jalan tol Jakarta-Merak yang kemudian dilanjutkan dengan layanan penyeberangan dari Pelabuhan Merak ke Bakauheni. Untuk keluar pulau dan luar negeri, Jakarta memiliki satu pelabuhan laut di Tanjung Priok dan bandar udara yaitu Bandara Internasional Soekarno-Hatta di Tangerang, Banten yang melayani penerbangan internasional dan domestik, serta Bandara Halim Perdana Kusuma yang banyak berfungsi untuk melayani penerbangan kenegaraan serta penerbangan domestik. Jakarta merupakan kota dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang cukup pesat. Saat ini lebih dari 70% uang negara beredar di Jakarta. Perekonomian Jakarta terutama ditunjang oleh sektor perdagangan, jasa, properti, industri kreatif dan keuangan. Beberapa sentra perdagangan di Jakarta yang menjadi tempat perputaran uang cukup besar adalah kawasan Tanah Abang dan Gelodok. Kedua kawasan ini masing-masing menjadi pusat perdagangan tekstil serta dengan sirkulasi ke seluruh Indonesia. Bahkan untuk barang tekstil dari Tanah Abang, banyak pula yang menjadi komoditas ekspor. Sedangkan untuk sektor keuangan, yang memberikan kontribusi cukup besar terhadap perekonomian Jakarta adalah industri perbankan dan pasar modal. Untuk industri pasar modal, pada bulan Mei 2013 Bursa Efek Indonesia tercatat sebagai bursa yang memberikan keuntungan terbesar, setelah Bursa Efek Tokyo. Pada bulan yang sama, kapitalisasi pasar Bursa Efek Indonesia telah mencapai 510,98 miliar dolar Amerika, atau nomor 2 tertinggi di kawasan ASEAN. Pada tahun 2012, pendapatan per kapita masyarakat Jakarta sebesar 110,46 juta rupiah per tahun, atau 12,270 dolar Amerika, sedangkan untuk kalangan menengah atas dengan penghasilan 240,62 juta rupiah per tahun atau 26,735 dolar Amerika. Mencapai 20% dari jumlah penduduk. Di sini juga bermukim lebih dari separuh orang-orang kaya di Indonesia dengan penghasilan minimal 100.000 dolar Amerika per tahun. Kekayaan mereka terutama ditopang oleh kenaikan harga saham serta properti yang cukup signifikan. Saat ini Jakarta merupakan kota dengan tingkat pertumbuhan harga properti mewah yang tertinggi di dunia, yakni mencapai 38,1%. Selain hunian mewah, pertumbuhan properti Jakarta juga ditopang oleh penjualan dan penyewaan ruang kantor. Pada periode 2009 hingga 2012, pembangunan gedung-gedung pencakar langit yang di atas 150 meter di Jakarta mencapai 87,5%. Hal ini telah menempatkan Jakarta sebagai salah satu kota dengan pertumbuhan pencakar langit tercepat di dunia. Pada tahun 2020, diperkirakan jumlah pencakar langit di Jakarta telah mencapai 250 unit, dan pada saat itu Jakarta telah memiliki gedung tertinggi di Asia Tenggara dengan ketinggian mencapai 638 meter, yakni The Signature Tower.
Sejak masa Presiden Soekarno hingga saat ini Jakarta sering menjadi tempat penyelenggaraan event-event olahraga berskala internasional, di antaranya pernah menjadi tuan rumah Asian Games pada tahun 1962, serta Asian Games 2018 bersama dengan Palembang, dan beberapa kali menjadi tuan rumah Pesta Olahraga Bangsa-Bangsa Asia Tenggara atau yang lebih dikenal dengan SEA Games. Mayoritas masyarakat Jakarta gemar berolahraga, sepak bola merupakan cabang permainan yang banyak diminati masyarakat. Jakarta memiliki beberapa klub sepak bola profesional, di antaranya Persija Jakarta, yang saat ini berkompetisi di Liga 1 Indonesia, dan Persitara Jakarta Utara yang saat ini ikut berlaga di kompetisi Liga 3 Jakarta. Tempat-tempat olahraga di Jakarta yakni, Stadion Gelora Bung Karno Senayan di Jakarta Pusat, Stadion Lebak Bulus, Gor Bulungan, Lapangan Golf Pondok Indah, Lapangan Golf Seskoal, dan Gor Sumantri Brojonegoro Kuningan di Jakarta Selatan. Stadion Internasional Jakarta, Stadion Tugu, Stadion Kamal, Gedung Basket Kelapa Gading, Lapangan Golf Ancol dan Sports Mall Kelapa Gading di Jakarta Utara, Stadion Bea Cukai Rawamangun, Lapangan Golf Rawamangun, Pacuan Kuda Pulau Mas, dan Gedung Senam DKI Raden Inten di Jakarta Timur. Sebagaimana umumnya kota megapolitan, kota yang berpenduduk di atas 10 juta jiwa, Jakarta memiliki masalah stres, kriminalitas dan kemiskinan, penyimpangan peruntukan lahan dan privatisasi lahan telah menghabiskan persediaan taman kota. Kemacetan lalu lintas, menurunnya interaksi sosial karena gaya hidup individualistis juga menjadi penyebab stres. Tata ruang kota yang tidak partisipatif dan tidak humanis menyisakan ruang-ruang sisa yang mengundang tindak laku kriminal. Pembangunan tanpa kendali di wilayah hilir, penyimpangan peruntukan lahan kota dan penurunan tanah akibat eksploitasi air oleh industri, menyebabkan turunnya kapasitas penyaluran air sistem sungai yang menyebabkan terjadinya banjir besar di Jakarta. Jumlah penduduk dan komposisi etnis di Jakarta selalu berubah dari tahun ke tahun. Berdasarkan sensus penduduk tahun 2000, tercatat bahwa setidaknya terdapat 7 etnis besar yang mendiami kota Jakarta. Suku Jawa merupakan etnis terbesar dengan populasi 35,16% penduduk kota, etnis Betawi berjumlah 27,65% dari penduduk kota. Pembangunan Jakarta yang cukup pesat sejak awal tahun 1970-an ini, telah banyak menggusur perkampungan etnis Betawi ke pinggiran kota. Pada tahun 1961, orang Betawi masih membentuk persentase terbesar di wilayah pinggiran seperti Cengkareng, Kebon Jeruk, Pasar Minggu, dan Pulau Gadung. Masyarakat dari Indonesia Timur terutama etnis Bugis, Makassar, Manado dan Ambon, terkonsentrasi di wilayah Tanjung Priok. Di wilayah ini pula masih banyak terdapat masyarakat keturunan Portugis, serta orang-orang yang berasal dari Luzon, Filipina. Orang Tionghoa sendiri telah hadir di Jakarta sejak abad ke-17. Mereka biasa tinggal mengelompok di daerah-daerah permukiman yang dikenal dengan istilah pecinan. Pecinan atau kampung Cina dapat dijumpai di Glodok, Pinangsia, dan Jatinegara. Selain perumahan-perumahan baru di wilayah Kelapa Gading, Pluit dan Sunter, orang Tionghoa banyak yang berprofesi sebagai pengusaha atau pedagang. Di samping etnis Tionghoa, etnis Minangkabau juga banyak yang berdagang. Di antaranya perdagangan grosir dan eceran di pasar-pasar tradisional kota Jakarta. Selain etnis Tionghoa dan Minangkabau, ada juga etnis Arab, India, Banjar, Melayu dan Bugis yang beradu nasib di Jakarta dengan berdagang. Berdasarkan sejarah, Jakarta pertama kali dikenal sebagai salah satu pelabuhan kerajaan Sunda yang bernama Sunda Kelapa yang berlokasi di muara Sungai Ciliwung, ibu kota kerajaan Sunda yang dikenal sebagai Dayeuh Pakuan Pajajaran, atau Pajajaran yang sekarang dikenal dengan Bogor, dapat ditempuh dari pelabuhan Sunda Kelapa selama 2 hari perjalanan. Menurut sumber Portugis, Sunda Kelapa merupakan salah satu pelabuhan yang dimiliki kerajaan Sunda selain pelabuhan Banten, Pontang, Cigede, Tamgara dan Cimanuk. Sunda Kelapa yang dalam teks ini disebut Kelapa dianggap pelabuhan yang terpenting karena dapat ditempuh dari ibu kota kerajaan yang disebut dengan nama Dayeuh. Pada tahun 1961, status Jakarta diubah dari daerah tingkat 1 menjadi daerah khusus ibu kota. Semenjak dinyatakan sebagai ibu kota, penduduk Jakarta melonjak sangat pesat akibat kebutuhan tenaga kerja pemerintahan yang hampir semua terpusat di Jakarta. Hanya dalam waktu 5 tahun, penduduk Jakarta bertambah lebih dari 2 kali lipat. Berbagai kantung permukiman kelas menengah baru kemudian berkembang, seperti Kebayoran Baru, Cempaka Putih, Pulau Mas, Tebet dan Pejompongan.
Pusat-pusat permukiman juga banyak dibangun secara mandiri oleh berbagai kementerian dan institusi milik negara seperti Perumnas. Pada masa pemerintahan Soekarno, Jakarta melakukan pembangunan proyek besar, di antaranya yaitu Gelora Bung Karno, Masjid Istiqlal dan Monumen Nasional. Pada masa itu pula Poros Medan Merdeka Tamrin Sudirman mulai dikembangkan sebagai pusat bisnis kota, menggantikan Poros Medan Merdeka, Senen, Salemba Jatinegara. Pusat permukiman besar pertama yang dibuat oleh pihak pengembang swasta adalah Pondok Indah, yaitu pada akhir dekade 1970-an di wilayah Jakarta Selatan, yang dibangun oleh PT Pembangunan Jaya. Laju perkembangan penduduk ini pernah ditekan oleh Gubernur Ali Sadikin pada awal 1970, dengan menyatakan Jakarta sebagai kota tertutup bagi pendatang. Kebijakan ini tidak bisa berjalan dan dilupakan pada masa-masa kepemimpinan gubernur selanjutnya. Pada Mei tahun 1998, terjadi kerusuhan di Jakarta yang memakan korban banyak etnis Tionghoa. Gedung MPR, DPR diduduki oleh para mahasiswa yang menginginkan reformasi. Buntut kerusuhan ini adalah turunnya Presiden Soeharto dari kursi kepresidenan. Jakarta memiliki suhu udara yang panas dan kering atau beriklim tropis. Terletak di bagian barat Indonesia. Jakarta mengalami puncak musim penghujan pada bulan Januari dan Februari dengan rata-rata curah hujan 350 mm dengan suhu rata-rata 27 derajat Celcius. Curah hujan yang terjadi di antara bulan Januari dan awal Februari akan sangat tinggi. Pada saat itulah Jakarta dilanda banjir setiap tahunnya, dan puncak musim kemarau pada bulan Agustus dengan rata-rata curah hujan 60 mm. Bulan September dan awal Oktober adalah hari-hari yang sangat panas di Jakarta. Suhu udara dapat mencapai 40 derajat Celcius. Suhu rata-rata tahunan berkisar antara 25 derajat hingga 38 derajat Celcius.